Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang Bapak cintai, anak-anakku semuanya, siswa-siswa MTS Mardotillah, alhamdulillah pada hari ini kita semuanya masih diberikan nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat Islam, dan juga satu nikmat yang tiada tara, yaitu nikmatnya bertemu dengan bulan suci Ramadan. Itu bulan yang sangat dinanti-nantikan oleh seluruh umat Islam yang beriman. Alhamdulillah, patut kita syukuri pada hari ini, berarti bahwa doa-doa yang kita ucapkan sejak bulan Rajab, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana arti dari doa tersebut adalah, ya Allah, berikanlah aku keberkahan pada bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kepada bulan Ramadan. Alhamdulillah, berarti kita pada hari ini semua sama-sama masih diberikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, bulan Ramadan ini mempunyai banyak keutamaan, ya, yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepadamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan terhadap orang-orang terdahulu, supaya kamu semuanya mendapatkan derajat takwa. Nah, salah satu keutamaan bulan suci Ramadan adalah diwajibkannya puasa selama 1 bulan penuh bagi orang-orang yang beriman, sebagaimana yang telah diwajibkan kepada umat-umat sebelumnya. Nah, tujuan dari melaksanakan puasa ini adalah sebagai perisai, sebagai benteng, bahwa selama menghadapi kehidupan ini kita perlu memiliki perisai atau benteng yang kuat menghadapi berbagai macam godaan. Nah, melalui puasa ini Allah membentuk kita, ya. Puasa membentuk kita supaya kita menjadi pribadi yang lebih kuat, pribadi yang lebih beriman. Ya, di antara keistimewaan berpuasa ini pada bulan Ramadan ini adalah Allah akan langsung memberikan pahala. Allah akan memberikan balasan langsung kepada para pelaksana puasa. Dan juga disampaikan dalam sebuah hadis Nabi bahwa puasa ini merupakan benteng pelindung, ya, seorang Islam supaya memiliki pertahanan yang kuat dari berbagai macam godaan yang menempa dalam kehidupan sehari-hari. Karena di dalam puasa kita dilatih untuk berbuat jujur, untuk tidak berbohong, tidak bergunjing. Bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi juga dilatih untuk menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela. Karena ketika kita berpuasa dan kita tetap melaksanakan perbuatan-perbuatan tercela, maka itu akan mengurangi daripada nilai puasa kita. Ya, jadi ini kesempatan bagi kita semua, ini buat anak-anakku semua, untuk menghilangkan penyakit-penyakit dari mulut kita, dari mata kita, dari telinga kita. Kesempatan Ramadan ini untuk memperbaiki diri. Kalau kita mungkin masih banyak bicara ini menggunakan kata-kata kasar. Nah, di kesempatan Ramadan ini, melalui puasa ini, perbaiki kata-kata kita, tahan ya kata-kata yang tidak baik, gunakan kata-kata yang baik saja. Karena ketika kita mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, nah itu akan mengurangi nilai puasa kita. Nah, merugi sekali kalau kita sudah lapar, haus, ya, tapi tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi keutamaan yang pertama adalah diwajibkannya puasa. Keutamaan Ramadan adalah pertama, diwajibkan puasa bagi orang yang beriman. Nah, yang kedua, keutamaan Ramadan yaitu
disampaikan dalam hadis Nabi yang berbunyi, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin." Ketika masuk Ramadan atau apabila bulan Ramadan datang, maka pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Artinya begitu banyak peluang-peluang kebaikan yang bisa kita lakukan, ya, banyak kesempatan-kesempatan kebaikan yang bisa kita laksanakan di bulan Ramadan ini. Jangan sampai itu terlewat begitu saja. Makanya kesempatan Ramadan ini harus terprogram secara baik supaya kita bisa melaksanakan Ramadan ini dengan kegiatan-kegiatan ibadah yang lebih baik. Ya, kalau misalkan perlu dibuat yang namanya resolusi, ya, resolusi Ramadan tahun 1446 Hijriah. Apa aja yang akan kita lakukan di bulan Ramadan ini? Catat, ya. Misal berpuasa secara penuh. Ya, berpuasa bukan hanya menahan lapar dan haus saja, tapi berpuasa dari berbohong, berpuasa dari menggunjing orang, berpuasa dari kata-kata yang tidak baik, kata-kata kasar. Nah, itu perlu kita tulis. Perlu kita jadikan target bahwa tahun ini puasa saya harus menggembleng saya mengurangi kata-kata yang tidak baik. Apalagi bisa kita lakukan banyak, ya, sholat tarawih, ya, sholat malam. Kita niatkan supaya mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita jalankan sebulan penuh, ya, secara berjamaah di mushola atau di masjid terdekat kita. Ya, kata Nabi, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mengerjakan sholat, ya, sholat malam ini karena mengharap Allah, saya mengharapkan ridha Allah saja, itu insya Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Coba, ya, begitu banyak nih pengampunan di bulan Ramadan ini, pahala begitu banyak, ya. Jangan sampai sia-sia, jangan sampai berlalu begitu aja, rugi kita. Apalagi yang bisa kita lakukan? Ya, tilawah Quran, tadarus Quran. Usahakan kita bisa menghatamkan, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran di Ramadan tahun ini. Ya, paling tidak kita baca Quran, ya, usahakan paling nggak 1 hari 1 juz. Nah, supaya lebih ringan gimana? Dibagi 5, ya. Setelah sholat subuh sekian lembar, 1 juz itu kurang lebih 10 lembar. Berarti salat subuh 2 lembar, zuhur 2 lembar, asar 2 lembar, maghrib 2 lembar, isya 2 lembar. Insya Allah dalam 1 hari kita bisa khatam 1 juz. Dan di akhir Ramadan kita bisa menghatamkan 30 juz. Kalau belum pernah kita seumur hidup menghatamkan Al-Quran, nah jadikan Ramadan ini sebagai pencapaian kita yang paling bagus, yaitu menghatamkan Al-Quran. Nah, melalui Ramadan ini kita dilatih oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memperbanyak kebaikan, ya, menahan perbuatan yang buruk. Nanti diharapkan setelah Ramadan semua perbuatan yang biasa kita lakukan sehari-hari itu akan terus bisa kita lakukan di kehidupan selanjutnya, sehingga berubahlah kita atau mendapatkanlah kita derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kesimpulannya, keutamaan Ramadan yang pertama, diwajibkan puasa, di mana puasa itu bisa membentuk manusia, membentuk orang-orang yang beriman menjadi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berkualitas. Yang kedua, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan dibelenggu. Artinya peluang kebaikan banyak bisa kita dapatkan di Ramadan tahun ini. Dan juga peluang keburukan itu, karena ini atmosfernya Ramadan itu begitu kuat, ya, rasa-rasanya untuk berbuat keburukan itu agak kurang, ya. Kita ada perasaan malu melaksanakan perbuatan buruk di bulan Ramadan ini. Ya, jadi anak-anakku semua, manfaatkan bulan Ramadan ini dengan baik. Kita laksanakan puasa, kita laksanakan tarawih, kita laksanakan qiyamul lail,
berbuka puasa, semuanya diniatkan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita semuanya mendapatkan hikmah, mendapatkan manfaat dari melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Saya kira cukup dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.